13 sandera Israel dan 4 warga negara asing telah dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran kedua yang sempat tertunda. Penundaan ini karena ketidakpatuhan Tel Aviv terhadap perjanjian jeda kemanusiaan. Kelompok militan Hamas menuding Israel tidak menepati janjinya dalam gencatan senjata. Juru bicara Hamas Osama Hamdan mengatakan pada konferensi pers Sabtu 25 November bahwa pihaknya telah memberitahu para mediator tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Hamdan menjelaskan penangguhan tersebut disebabkan oleh pelanggaran Israel terkait dengan bantuan yang memasuki jalur Gaza. Ia menjelaskan total 340 truk bantuan telah memasuki Gaza sejak Jumat, namun hanya 65 truk yang mencapai Gaza Utara. Pelanggaran lain yang dilakukan Israel yakni penembakan dan membuat meningkatnya jumlah korban. Setelah penundaan, hambatan untuk pembebasan tahanan diatasi melalui kontak Qatar Mesir dengan kedua belah pihak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Majed Al-Ansori mengatakan 39 warga sipil Palestina akan dibebaskan malam kemarin, sementara 13 sandera Israel akan meninggalkan Gaza selain 7 orang asing. Di tengah jeda kemanusiaan di jalur Gaza, perang lintas batas Israel di Lebanon masih gencar. Baru-baru ini serangan Israel menargetkan patroli pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon Selatan. UNIFIL mengutuk keras serangan Israel yang dilancarkan pada Sabtu 25 November siang hari. PBB menggarisbawahi tanggung jawab para pihak untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian. Dilaporkan tembakan Israel menghantam salah satu patroli mereka dekat desa Aitaroun di Lebanon Selatan. Tidak ada pasukan UNIFIL yang terluka, namun kendaraan mereka rusak. UNIFIL mengatakan serangan Israel ke pasukan perdamaian PBB meresahkan. Ketegangan di perbatasan terjadi di tengah serangan militer Israel di jalur Gaza. Setelah melewati proses negosiasi yang rumit, Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata selama 4 hari yang dimulai pada Jumat 24 November. Baik Israel maupun Hamas menghentikan serangan untuk dilakukan pertukaran tahanan dan pengiriman bantuan. Gencatan senjata dan pembebasan sandera Israel dengan Hamas berlangsung selama 4 hari sejak Jumat 24 November 2023. Puluhan warga Palestina yang ditahan di Israel kemudian dibebaskan. Mereka pulang ke rumah dan disambut seperti pahlawan di tepi barat. Dikutip dari AP News Minggu 26 November, tahanan yang dibebaskan masih mengenakan pakaian penjara berwarna abu-abu. Mereka terlihat disambut di jalanan dan digendong oleh ayah mereka yang berlinang air mata. Kembang api pun mengubah langit malam menjadi warna yang menyala-nyala. Selain itu juga musik pop Palestina yang patriotik mengiringi suasana haru tersebut. Beberapa dari mereka yang dibebaskan mengenakan bendera Palestina, yang lain juga mengenakan bendera hijau Hamas. Mereka menunjukkan tanda kemenangan saat melakukan crowdsurfing. Jamal Brahma yang berusia 17 tahun yang baru dibebaskan mengaku dirinya sangat senang dan tidak bisa berkata-kata. Air mata jatuh di pipi ayahnya, Halil Brahma, saat dia menurunkan putranya dari bahunya dan menatap matanya untuk pertama kalinya dalam 7 bulan. Pasukan Israel telah menangkap Jamal di rumahnya di kota Jericho, Palestina musim semi lalu dan menahannya tanpa tuduhan atau pengadilan. Bye now. Goodbye. Welcome. Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan pembebasan sandera sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata selama 4 hari. Sebanyak 50 sandera Israel dibebaskan oleh Hamas dan 150 wanita Palestina serta anak-anak yang ditahan di penjara Israel dibebaskan oleh Israel. Sayap militer Hamas Brigadir Al-Hassam merilis video yang memperlihatkan para sandera Israel yang akan dibebaskan. Dalam video yang diunggah di akun Telegram resmi Brigadir Al-Hassam pada Minggu 26 November, terlihat anggota sayap militer Hamas menggandeng para sandera hingga masuk mobil. Para sandera juga dibekali makanan dan air ketika hendak dipulangkan. Bahkan mereka terlihat melambaikan tangan ke pejuang Hamas sebelum meninggalkan lokasi penawaran. Okay. Okay. Welcome. 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 Okay. Come on. Come on. Okay. فهمت فهمت بس لحظة.
Mantan Menteri Israel Gideon Sa'ar mengaku kelompok militan Hamas di jalur Gaza memiliki taktik yang cerdik. Ia memperingatkan IDF akan gagal total jika ketahanan Hamas bertahan hingga akhir perang. Gideon Sa'ar mengatakan ketahanan Hamas berarti kegagalan militer Israel. Sementara itu, Kepala Otoritas Internal di Amplop Gaza, Haim Jalin, mengatakan bahwa pemimpin gerakan Hamas di Gaza yakni Yahya Sinwar selalu mengolok-olok orang Israel. Bahkan ia mengajak pasukan IDF agar menurunkan sedikit kesombongannya. Sebaliknya, Israel diminta untuk memahami permainan alias perangnya yang terjadi setiap jam. Sebelumnya, surat kabar Israel mengakui bahwa perlawanan Palestina di Gaza telah mengumpulkan kapasitas intelijen yang canggih menjelang serangan 7 Oktober lalu. Analisis urusan militer Yossi Yehoshua mengungkapkan bahwa Brigade Al-Hassa memiliki dokumen intelijen yang mereka miliki. Mencakup perincian struktural Brigade Pasukan Terjun Payung Israel, termasuk foto mantan komandan brigade dan perwira lain yang baru saja menyelesaikan tugas mereka. Viral di media sosial video yang menunjukkan seorang tentara IDF meledakkan sebuah rumah di jalur Gaza. Dalam video itu, tentara IDF mengatakan ledakan rumah di Gaza ini didedikasikan untuk putrinya yang sedang berulang tahun. Bangunan yang dihancurkan IDF merupakan rumah dari keluarga Palestina. Dalam pernyataan berbahasa Ibrani, tentara IDF itu mengatakan putrinya berusia 2 tahun. Terlihat dalam video beberapa prajurit IDF mengelilingi tentara saat memberikan arahan untuk meledakkan gedung. Ada 4 anggota IDF mengelilingi tentara yang berlutut sembari menghitung mundur. Ketika hitungan mencapai 0, ledakan keras terdengar. Sementara video menunjukkan sebuah bangunan di belakangnya meledak. Video berdurasi 43 detik yang viral ini tidak tertanggal dan belum terverifikasi. Namun video peledakan bangunan dibagikan dan diposting oleh ribuan pengguna internet. Berbagai media dalam bahasa Arab dan Inggris melaporkan bahwa tentara tersebut memperoleh izin dari tentara lainnya sebelum meledakkan rumah di jalur Gaza itu. מקדיש את הפיצוץ הזה לבת שלי הנסיכה אלה ליום הולדת היום, היא בת 2, מתגעגע. תחנות אקראי כאן גלגלים, 10 שלנו בעוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rudal Burkan milik kelompok Hizbullah Lebanon kebal dari sistem pertahanan udara Israel yakni Iron Dome. Demikian berdasarkan analisis Pusat Penelitian Israel Alma pada Jumat 24 November 2023. Pusat Penelitian Israel itu mengeluarkan hasil analisis yang menyoroti beragam dampak dari penembakan roket Hizbullah yang berbobot setengah ton, termasuk dampak buruk yang ditimbulkan roket Hizbullah terhadap fasilitas militer Israel. Israel Alma mengungkap bahwa penggunaan artileri roket Burkan oleh Hizbullah terhadap situs milik Israel di wilayah pendudukan merupakan kemajuan signifikan. Senjata yang digunakan milisi perlawanan itu sangat canggih. Analisis yang ditulis oleh Yaakov Lapin itu menyoroti hasil penggunaan artileri roket oleh Hizbullah yang memiliki muatan 300 hingga 500 kg bahan peledak. Lapin mengatakan penggunaan senjata tersebut bisa jadi peringatan akan kemampuan Hizbullah untuk mengancam Israel. Sebagaimana diketahui belakangan Hizbullah mengeluarkan taktik terbarunya untuk menyerang Israel. Taktik terbaru Hizbullah ini mewakili sebagian kecil dari persenjataan dan strategi perang. Setidaknya taktik Hizbullah ini menjadi salah satu elemen penting jika cakupan konflik meluas sehingga menyisakan ruang untuk memberikan efek kejut kepada Israel. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrullah mengumumkan adanya eskalasi kuantitatif dalam jumlah operasi dan jenis senjata yang digunakan. Pertama kalinya pesawat tanpa awak kamikaze dan rudal Burkan telah dikerahkan ke Israel.
7 warga Palestina di tepi barat menjadi korban tewas imbas agresi pasukan pendudukan Israel di Jenin dan Nablus pada Minggu 26 November 2023. Serangan udara Israel di tepi barat kian gencar di tengah gencatan senjata selama 4 hari di jalur Gaza, Palestina. Secara bersamaan, pasukan pendudukan Israel menargetkan rumah ketika menyerbu Camp Jenin dan di Yatma sebelah selatan Nablus. Seorang pemuda Palestina tewas dan 3 lainnya terluka ketika pesawat tak berawak pasukan Israel mengebom sebuah rumah di Camp Jenin. Sumber lokal mengatakan Israel mencegah ambulans mengevakuasi korban luka. Pasukan Israel menyerbu kota Jenin dari berbagai arah dengan bulldozer di tengah rentetan peluru. Mereka mengepung beberapa rumah sakit pemerintah di tepi barat. Israel juga menempatkan penembak jitu di atap-atap gedung bertingkat. Tidak hanya itu, Israel juga melibas beberapa jalanan di wilayah Camp Jenin. 4 warga termasuk seorang anak tewas dan 6 lainnya terluka akibat peluru Israel saat menyerbu kota Jenin. Sementara itu di selatan Nablus, 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan mereka tewas setelah terjadi saat konfrontasi dengan pasukan pendudukan Israel. Salah satu dari mereka sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia akibat luka peluru di wajahnya. Pasukan pendudukan Israel semakin beringas di tepi barat tanpa pandang bulu. Militer Israel menembaki warga Palestina di Jenin, tepi barat. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria berteriak di tengah jalanan. Video berdurasi 7 detik itu memperlihatkan detik-detik pemuda Palestina ditembaki oleh penembak jitu Israel pada malam hari. Rekaman dari dalam mobil menunjukkan pria dewasa itu kesakitan hingga tersungkur di aspal. Kemudian ia berusaha bangkit dan mendekati sebuah mobil yang sedang melewati jalan tersebut. Pria Palestina itu meminta tolong kepada pengemudi mobil sembari berlari. Sementara dalam keterangan unggahan disebutkan penembak jitu Israel sengaja menargetkan warga sipil di kota Jenin, tepi barat. Siapapun yang melewati jangkauan penembak jitu Israel, maka orang tersebut akan menjadi sasaran. Disebut pemuda Palestina itu terkena peluru tajam di bagian pahanya. Sebelumnya dilaporkan pasukan Israel berjumlah besar menyerbu kota Jenin dari beberapa arah. Israel mengepung beberapa rumah sakit pemerintah. Mereka juga mengerahkan penembak jitu di atap gedung-gedung bertingkat. Kelompok militan Hizbullah di Irak mengumumkan telah mengurangi eskalasi operasi terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini bersamaan dengan dilakukannya gencatan senjata antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza selama 4 hari sejak Jumat lalu. Meski demikian, Hizbullah berjanji akan terus menyerang pasukan Amerika Serikat di Irak. Pengumuman ini disampaikan Sekretaris Jenderal Brigade Hizbullah Irak yakni Abu Hussein Al-Hamidawi pada Sabtu 26 November. Al-Hamidawi mengatakan pengurangan laju eskalasi operasi terhadap pangkalan pendudukan Amerika Serikat hanya berlaku sampai berakhirnya gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir. Setelah 4 hari gencatan senjata di jalur Gaza, Hizbullah di Irak akan melanjutkan konfrontasinya. Al-Hamidawi menegaskan bahwa konfrontasi dengan pasukan yang menduduki Irak tidak akan berhenti sampai Irak dibebaskan. Ini merupakan keputusan bulat meski diperlukan pengorbanan yang besar. Dalam pidatonya, Al-Hamidawi juga meminta warga Irak untuk bergabung dengan barisan perlawanan untuk membebaskan Irak dari kekuasaan pendudukan. Sebagaimana diketahui, operasi perlawanan Irak dilancarkan setelah Amerika Serikat resmi mendukung serangan Israel terhadap Hamas di jalur Gaza. Operasi perlawanan Irak dilancarkan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.